Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titania Ayu Setiasih dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menerangkan materi matematika ekonomi. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan baris dan deret aritmatika. Dalam baris dan deret aritmatika ada apa aja sih? Yang pertama itu ada baris aritmatika, deret matika, dan yang terakhir ada sisipan dan deret aritmatika. Kemudian, apa sih itu pengertian baris aritmatika? Baris aritmatika adalah suatu barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Misalnya UN menyatakan suku ke N suatu barisan, maka barisan itu disebut barisan aritmatika. Jika UN dikurang UN kurang 1 selalu tetap. Bentuk umum barisan aritmatika seperti berikut. Contohnya tuh kayak U1, U2, U3 dan seterusnya. Atau A tambah B A tambah B2B atau A plus N kurang 1B. Keterangannya itu U1 itu suku pertama atau yang sering disebut itu A. UN kurang U1 itu sama dengan beda. B itu beda. UN itu suku ke N. Nah, sedangkan N itu banyak suku atau suku urutan suku. Maka rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1B dengan N 1, 2, 3. Kedua, menentukan rumus ke N dari suatu barisan. Perlu teman-teman tahu kan rumus UN tadi sudah diketahui. Nah, selanjutnya tuh kita mencari rumus ke N. Gimana sih itu cari rumusnya? Nih, contohnya tuh seperti misalnya rumusnya 2, 3, 4. Penyelesaiannya berarti A-nya itu kan suku pertama, B-nya itu kan beda. Jadi A-nya 2, bedanya kan 3 dikurang 2 itu kan 1. Berarti bedanya 1. Maka rumusnya itu A N kurang 1B. UN sama dengan A-nya kan tadi sudah diketahui yaitu 2, N dikurang 1. Nah, maka B-nya itu kan 1. Jadi 2 plus N dikurang 1. Maka rumusnya itu UN-nya itu N dikurang 1. Seperti itu kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa mencari rumus seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga itu menentukan suku ke N dari suatu barisan. Suku ke N suatu barisan pada bilangan dilambangkan dengan UN, sedangkan menentukan suku ke N dapat dicari dengan rumus yang diketahui contoh barisan bilangan. Seperti contoh soal yang teman-teman bisa lihat, tentukan suku ke 20 barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Nah, penyelesaiannya itu seperti rumus yang pertama. UN sama dengan A plus N kurang 1B. Sudah diketahui A-nya itu 2 dan B-nya itu 3. 3 itu dapat dari mana? 5 dikurang 2 jadi 3. Yaitu, nah sudah dimasukkan U20. Berarti 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 3. 2 ditambah 60 dikurang 3 hasilnya 59. Jadi rumus bilangan itu, suku ke-20 itu adalah 59. Ya kan? Dengan melihat nilai B, kita dapat menentukan baris aritmatika itu atau itu naik atau turun sebagai berikut. Bila bilangan B dan 0, maka barisan aritmatikanya itu naik. Bila B dan LT 0, maka barisan aritmatika itu turun. Barisan bilangan yang memiliki suku tengah apabila banyak suku. Jika suku ke T atau UT merupakan suku tengah, maka banyak suku adalah 2T dikurang 1 dan suku terakhir adalah suku ke min
2T dikurang 1 atau U 2T dikurang 1. Sehingga diperoleh hubungan UT sama dengan setengah U1 ditambah U dalam kurung 2T dikurang 1. Maka karena U 2T dikurang 1 merupakan suku akhir dari deret tersebut dan U1 merupakan suku awal, maka UT adalah setengah U awal ditambah U akhir. Seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya kita mengetahui baris aritmatika tingkat banyak atau pengayaan. Baris aritmatika tingkat X adalah sebuah barisan yang memiliki selisih yang setiap suku yang berurutan setelah X tingkatan dengan menggunakan pembuktian binomium Newton tidak terurai di sini. Maka rumus umum suku ke N untuk barisan aritmatika tingkat banyak adalah UN sama dengan A N kurang 1 B ditambah setengah N kurang 1 N kurang 2 C ditambah sepertiga N kurang 1 N kurang 2 N kurang 3 D dan seterusnya. Keterangannya, A itu suku pertama, yang B itu suku ke-1 barisan tingkat 1, dan C itu suku barisan 1 tingkat 2, dan seterusnya sampai ada bilangan terakhir gitu. Seperti itu. Yang kedua, kita mengenal deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Jika A adalah suku pertama deret aritmatika, UN suku ke N, Sn jumlah UN, maka rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan setengah N A ditambah UN. Keterangannya itu seperti di awal. N itu banyak suku, A itu suku awal, dan Sn itu jumlah UN. Yang terakhir kita menentukan pengertian sisipan deret aritmatika adalah menambahkan beberapa buah bilangan di antara dua suku berurutan pada suku deret aritmatika sehingga jadi deret aritmatika yang contoh baru. Deret mula-mula 4 ditambah 13 ditambah 22 ditambah 31. Setelah disisipkan itu 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 dan bisa dilihat teman-teman. Itu sisipan dan deret aritmatika. Beda deret baru. Deret baru adalah diberi sisipan dinyatakan B1 dan dapat ditentukan dalam rumus berikut. B1B, K ditambah 1. B1 itu beda deret baru, B itu beda deret mula-mula, K itu K banyak bilangan yang disisipkan. Contohnya itu di antara dua suku berurutan pada deret 6 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 33. Disisipkan dua buah bilangan, maka bedanya itu kan 15 dikurang 6 seperti awal. Jadi hasilnya itu kan 9. K-nya itu kan dua buah bilangan. Maka B-nya itu kan yang B mula-mula itu kan 9 sama dengan itu kan 3. K ditambah 1, 2 ditambah 1. Terima kasih. Untuk contoh rumus Sn itu kan belum dijelaskan seperti apa contoh dari Sn itu sama mencari bilangannya. Kita kembali lagi, coba sebentar saya cari. Ya, rumus UN itu kan setengah N AN UN kurang 1B sebenarnya. Iya kan? Kita ambil contoh rumus yang awal saja biar lebih mudah. Sebentar, teman-teman bisa lihat. Oh, tidak ada.
Jadi caranya itu cuma tinggal teman-teman masukin aja bilangannya seperti sesuai contoh, tapi menggunakan rumus SN jika itu mencari jumlah suku ke N. Seperti contoh biasanya ditanyanya itu kayak jumlah suku ke-20 pada bilangan 2, 5, dan 5, 8, 11 dan seterusnya, itu tinggal kita masukkan di suku ke N-nya itu SN yaitu 20, S 20, 1 per N berarti 1 per 20, A-nya itu kan tadi udah diketahuin 2, UN-nya itu kan U20, U20 berarti 20 ya kan, teman-teman bisa lihat. Setengah 1 per 2, 20 itu kan 10, 10. A-nya itu kan tadi 2 ditambah 20 jadi 22. 10 dikali 22 yaitu 220. Jadi jumlah suku ke N S20 itu yaitu 220. Seperti itu kawan-kawan. Sudah saya jelaskan, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.